Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semua. Saya sangat bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh hamba Tuhan, oleh pengurus untuk boleh melayani di GRI Solo. Selama ini hanya melihat dari foto, dari cerita betapa bagusnya, ya, betapa diberkatinya di GRI Solo dengan semua gedung dan jemaat yang boleh bertumbuh. Saya bersyukur untuk kesempatan ini. Tuhan memberkati supaya pelayanan kemarin 1 kali seminar dan hari ini khotbah boleh Tuhan pakai untuk meneguhkan sekali lagi iman jemaat yang adalah milik Tuhan. Kita sama-sama mau berdoa. Bukankah sebelum ini anak-anak akan datang? Begitukah? Oh, semua anak-anak. Sorry. Kalau kami maafkan ya, ini beda. Saya salah. Kalau kami di Buaran, anak-anak itu akan maju di depan. Lalu kita doakan. Ya, ini lumayan lah kamu sembunyi di belakang punggung papa mama ya. Waktu maju ke depan ini yang beberapa anak-anak langsung sudah gini ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita doakan anak-anak di kanan kiri kita yang ada di depan kita. Mereka sungguh diberkati bertumbuh di tengah-tengah komunitas Gereja Reform Injili Indonesia. Kita berdoa mereka dari kecil beribadah dengan sungguh-sungguh, mengerti kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh, dan benih iman itu bertumbuh seumur hidup mereka. Kita doakan guru-guru, Tuhan berikan sukacita, panjang sabar, bijaksana untuk membimbing anak-anak ini. Mari kita semua tenang teduh, dan anak-anak tidak kebetulan kamu hampir tiap minggu didoakan ya. Mari dengan sikap yang baik, tidak bermain-main, karena ada orang-orang besar, orang-orang dewasa yang mau berdoa buat kamu. Lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu dengan limpah syukur Tuhan. Bersama dengan anak-anak kami menghadap Tuhan di Sabat Tuhan yang kudus ini. Karena kebaikan, karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami membawa anak-anak kami di hadapan-Mu. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong mereka akan masuk di dalam kelas mereka masing-masing. Tuhan menolong mereka untuk beribadah dengan benar, dengan sungguh-sungguh sejak masa muda mereka Tuhan. Beri mereka kerinduan untuk mendengar firman Tuhan dan sukacita untuk beribadah di setiap kelas-kelas sekolah minggu mereka. Semua guru, oh Tuhan, persiapan mereka sungguh-sungguh Tuhan berkati. Dan setiap guru menjaga anak-anak kami ya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena mereka tahu anak-anak ini milik Tuhan. Tuhan menjaga mereka. Dan Tuhan memberikan kepercayaan yang besar kepada setiap guru. Tuhan tolong minggu demi minggu ada setia, ada sukacita di dalam guru-guru kami. Ada kuasa Tuhan. Bahkan di kelas-kelas yang kecil itu Tuhan memberkati setiap guru-guru sekolah minggu. Terima kasih ya Bapak. Lalu kami juga Tuhan, kami sebagai orang dewasa di dalam ibadah ini, sebentar kami akan buka firman Tuhan dan akan merenungkan bagian firman Tuhan. Oh Tuhan, Roh-Mu yang kudus bekerjalah seluas mungkin dalam hati kami. Membangkitkan kerinduan, kerendahan hati Tuhan untuk mempersilahkan Tuhan berbicara. Tuhan menegur kami dan Tuhan juga menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hamba Tuhan dalam semua kekurangan keterbatasannya. Boleh sekali lagi Tuhan pakai berbicara kepada jemaat yang adalah milik-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah seru sembahyang kami Bapa. Kami bawa padamu dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Juru selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Dan anak-anak akan kembali masuk di dalam kelas mereka masing-masing. Dan tenang, anak-anak boleh masuk kembali ke dalam kelas-kelas sekolah minggumu. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan dari Samuel, 1 Samuel Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu kalau kondisi mungkin terasa mengganggu Bapak Ibu karena sedang agak sedikit pilek ya. Tapi saya pikir setelah kita lewati COVID yang dahsyat 1-2 tahun lalu, sekarang sudah lebih berani dan tough ya.
Kalau dulu zaman COVID satu orang batuk aja kita langsung ada apa nih ya. Ya. Bapak Ibu, mari kita buka bagian 1 Samuel pasal yang pertama. Kita akan baca bersama-sama. 1 Samuel agak panjang ya. Tapi satu konteks 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 27. Saya akan baca, lalu bapak-bapak baca, lalu ibu-ibu baca, lalu saya kembali. Begitu seterusnya ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 27, demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Madunya selalu menyakiti hatinya. Ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan Dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu aku akan mengantarkan dia. Maka
Ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Maka aku akan menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kitab Samuel itu memiliki satu kepentingan yang luar biasa. Karena 1 Samuel itu kita masuk di dalam momen monarki ya. Di dalam momen kerajaan. Di mana Tuhan membangkitkan raja-raja Israel. Ya, mulai dari Daud raja pilihan Tuhan. Sebelum itu ada Saul raja yang pilihan bangsa Israel ya. Masuk ke dalam masa transisi ya. 1 Samuel yang tidak tadi kita baca itu adalah peralihan dari hakim-hakim, itu the bloody books, di mana hakim-hakim itu adalah konsep hakim-hakim dari sekian belas hakim-hakim itu mereka cuman memimpin suku demi suku ya. Perang demi perang gak habis-habisnya. Dan di dalam hakim-hakim itu ada repetition di situ yang diulang-ulang ya. Di dalam hakim-hakim itu ada kalimat begini yang diulang-ulang ya Bapak Ibu Saudara. Pada zaman itu tidak ada raja di Israel. Zaman itu tidak ada raja di Israel. Zaman itu tidak ada raja di Israel. Lalu yang repetition kedua adalah setiap orang berbuat sesuka hatinya menurut pandangannya sendiri. Kenapa? Zaman itu tidak ada raja di Israel. Jadi saudara akan melihat zaman hakim-hakim itu isinya perang demi perang. Very bloody books ya. Bunuh sana sini. Very heroic sekali hal-hal demikian. Lalu setelah itu apakah segala sesuatu baik? Tidak. Karena semua hakim-hakim itu hanya memimpin suku-suku tertentu. Alkitab bilang kacau, chaos sekali. Bahkan sampai hakim terakhir itu Simson menutup dengan sesuatu yang ironik. Hakim ini very powerful, tebar pesona, tapi menjadi buta, badut, and then beberapa penafsir katakan bunuh diri, kira-kira demikian ya. Lalu bangsa Israel terus masuk di dalam masa kekacauan karena apa? Ya nggak ada raja di sana. Nah 1 Samuel itu memang Rut itu juga spesial ya. Rut itu tenang, teduh, tidak ada peperangan, tidak ada bloody di sana, nggak berdarah-darah, quiet time itu Rut. Dan waktu Rut kita masuk di dalam 1 Samuel ini, bagaimana kita melihat grand design Allah. Waktu Tuhan mau membangkitkan raja di Israel, cara Tuhan itu mission very impossible. Sesuatu yang bukan pola dunia. Yang Hana itu, kalau Bapak Ibu masuk di dalam pujian yang kedua, pasal 2 ya. Dia sangat mengerti bahwa waktu Tuhan memulai misi penyelamatan ya kepada Israel. Membangkitkan raja-raja itu dengan cara yang beda sekali dengan caranya dunia. Cara yang betul-betul terbalik dengan polanya dunia. Tapi Bapak Ibu di dalam bagian ini kita akan melihat ya. Masuk di dalam Tuhan mau membangkitkan raja di tengah-tengah Israel. Caranya apa? Misi penyelamatan Allah itu selalu mulai dengan apa? Cara air mata seorang perempuan yang enggak banget di dalam sistem kerajaan ya. Very weakness lah kira-kira demikian ya. Perempuan yang nangis, perempuan yang mandul, perempuan yang menderita. Keadaan yang tidak berdaya, that's it ya. Tapi saudara kalau lihat polanya Allah ya. Kalau mau memulai misi penyelamatan Allah itu selalu dimulai dengan mission very impossible ya. Selalu Tuhan mau membangkitkan ya misi penyelamatan mulai dari Abraham ya. Tuhan mengikat perjanjian dengan dia. Itu berkatnya keturunanmu itu seperti bintang di langit, pasir di laut. And then 25 tahun istrinya
mandul ya. Hal-hal yang demikian. Simson juga dari papa mama yang mandul. Lalu Samuel yang kita baca ya. Samuel itu porsi yang penting sekali. Karena dia yang akan mentahbiskan raja-raja pertama di Israel. Raja itu harus ditahbiskan menjadi satu peringatan. Raja ini diurapi di hadapan Tuhan. Bukan sekedar diangkat manusia, tapi harus mendapat perkenanan dari Tuhan. Maka porsi Samuel itu penting sekali sebelum masuk di dalam sistem monarki atau kerajaan. Maka misi penyelamatan Allah itu sangat unik sekali. Bahkan masuk dalam perjanjian baru sebelum kita lihat bagaimana Yesus itu Tuhan mempersiapkan Yohanes Pembaptis untuk boleh hadir dengan keluarga imam yang bertahun-tahun berdoa. Dan Alkitab bilang ya dia sudah mandul, gak mungkin bisa punya anak lagi. Itu cara Tuhan, pakai dari yang tidak berdaya, tidak mampu, tidak diperhitungkan, menangis mungkin bertahun-tahun, baru Tuhan bangkitkan sesuatu yang besar lewat hal itu. Grand design Allah seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari hal yang simple, sepele di tengah-tengah. Kita gak tahu ya, Alkitab bilang itu kapan sih peristiwa Elkana, Hana, Penina, Samuel. Alkitab cuman bilang itu di masa hakim-hakim ya. Kita gak tahu itu hakim-hakim yang mana. Tapi that's it, hakim-hakim itu keadaannya tidak ideal sekali ya. Di masa hakim-hakim yang tadi saya katakan penuh dengan darah, perang, peperangan itu, kita langsung masuk switch ya. Seperti sutradara itu mengarahkan, ini loh keluarga yang simple, sederhana. Memang pemimpinnya keluarga cinta Tuhan, maka dia mengajak keluarganya beribadah. Tapi kemudian mulai kita melihat ada konflik di situ, yaitu perempuan yang hatinya hancur, yang remuk. Bapak Ibu ya, kalau nanti boleh detil liatin ya, di dalam pasal 1 aja ada 13 kali ya. Itu kita melihat kesedihan, hatinya hancur, remuk, gusar ya. Karena madunya itu Penina, kita tahu ceritanya ya, bagaimana Elkana walaupun cinta Tuhan, itu dia memiliki istri yang berkali-kali dia katakan aku cinta sama yang Hana. Tapi budaya zaman itu Bapak Ibu Saudara, tidak punya anak itu aib sekali. Gak seperti kita sekarang ya, sengaja gak mau punya anak, tahan, baru menikah. Saya kenal seorang kan gak bisa Bu, nanti kami mau punya anak setelah 7 tahun angka sempurna menikmati bersama-sama, baru punya anak. Kalau punya anak itu saya gak bisa jalan-jalan, gak bisa traveling, gak bisa career, whatever ya. Punya anak itu beban dan mengambil my me time kayak gitu ya. Tapi saat itu enggak ya. Kalau gak punya anak itu bukan masalah hal-hal sepele. Gak punya anak itu aib, bahkan kutuk Bapak Ibu Saudara. Terkutuk kamu, bikin sial keluarga gua gitu ya. Punya anak menikah dengan menantu perempuan ini kagak punya anak. Kamu bikin aib dalam keluarga. Jadi kita itu cannot imagine Bapak Ibu Saudara, betapa sedihnya saat itu. Sehingga justru konflik itu biasanya mereka itu diberi waktu, perempuan-perempuan. Memang konteksnya zaman itu Bapak Ibu Saudara ya. Untuk 10 tahun kamu gak punya anak, ya sudah, suamimu boleh menikah lagi. Maka kita akan melihat bahkan Elkana yang tanda kutip beribadah cinta Tuhan pun harus masuk di dalam kondisi poligami yang tidak pernah ideal. Tidak pernah ideal. Agama-agama lain katakan oke, poligami itu masih possible ideal, asal kamu bertindak adil memperlakukan para dayang-dayang ini ya kira-kira. Tapi Alkitab nggak pernah loh ada satu keluarga poligami itu and then ada bahagia sempurna, nggak ada, air mata terus. Bahkan even siapa Abraham nggak bisa, konflik terus, nggak habis-habis air matanya. Nah saudara akan melihat dari bagian ini, lalu menikah dan Penina yang Alkitab bilang itu madunya. Ya saya nggak ngerti ya madunya, tapi lebih tepat racunnya ya kira-kira ya. Racunnya bagi Hana kira-kira gitu ya. Itu menghina dia karena Penina bisa punya banyak anak gitu kira-kira Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu teliti baca itu baik-baik, Penina itu bukan menghina di dalam private place ya. Menghina di rumah lagi masak. Tuh lihat lu ya, lu mah bawa sial kagak bisa punya anak gua. Lalu mungkin dia pamerin anak-anaknya gitu ya di rumah sambil masak. Aku masak banyak nih buat anakku, kenapa? Banyak. Loh itu kayaknya bukan Penina, kayaknya Mercy deh kira-kira ya. Enggak Bapak Ibu Saudara ya. Drama-drama kayak begitu kan. Tapi Alkitab bilang dia menghina dan membuat Hana itu gusar. Selesai mereka beribadah in
public place, not only in private. Jadi di dalam public place ya, misal selesai ibadah begini ya, di hadapan banyak orang, kita nggak ngerti ya. Saya bukan mau nafsir itu nambah-nambahi gitu ya, tapi in public place dia akan membuat hati Hana itu gusar. Kata dipakai situ itu ra'am, yaitu apa? Thunder. Seperti apa ya? Thunder. Seperti apa ya? Petir ya, seperti guntur, menusuk, mengguncangkan hati Hana in public. Jadi mungkin bilang, saudara-saudara lihat ya, gue heran ya, saya tuh sama Elkana. Nggak usah diterusin deh, itu K-pop banget ya. Ya kira-kira demikian, maka dia gusar karena dia dipermalukan bukan hanya di kalangan keluarga, tapi di kalangan ibadah semua. Dan dia dijadikan tontonan selesai mereka ibadah in public place. Sehingga saudara akan melihat kesedihannya itu ya, madunya itu menyakiti hati dia, ayat 7 ya. Dan di sini kita melihat Tuhan itu membuka sesi ini, kita bilang kenapa sih Tuhan gak langsung aja Daud atau mungkin Saul, ya udahlah langsung pergi ke sana. Ini kan 1 Samuel bicara mengenai monarki. Kenapa harus ada satu pasal bicara mengenai perempuan yang banyak nangis, terseduh-seduh, hatinya pedih. Itu berulang-ulang ya. Saya bilang berapa tadi kali? 13 kali ya. Lalu menangis, lalu suaranya tidak terdengar. Tuhan lihat sengsaraku. What? Berdoa dengan suara yang tidak kedengaran. Lalu mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Saudara, ini perempuan banget. Ini feminin banget. Ini bukan bahasa laki-laki, Bapak Ibu Saudara. Saudara akan melihat dari bagian ini ya. Kita itu lihat kalau membangun kerajaan itu polanya harus kuasa. Power, menang perang gitu ya. Itu baru kerajaan dibangun. Seperti orang tuh memimpin satu desa, perang melawan orang-orang yang tirani. Lalu kemudian mereka menang, lalu orang ini diangkat menjadi raja, memimpin semua. That's it. Kenapa? War and then victory. That's it. Tapi kalau Tuhan mau membangkitkan raja itu mulai dari hal-hal yang receh kayak gini ya. Bahasa yang very weakness, perempuan yang nangis-nangis, terseduh, bukan panglima perang, bukan celebration victory, tidak. Dari hal yang sederhana seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memakai seorang ibu ya di dalam rumah itu menjadi berkat. Bukan karena kamu itu lebih hebat dari suamimu atau dari laki-laki. Lalu menunjukkan mama ini tough mother ya, karena mama ini kerja lebih baik dari papa. Cari uang itu lebih banyak dari papamu. Beberapa ibu-ibu itu juga bangga ya. Misalnya for Wonder Mother or Super Mom, whatever. Bangga sekali disebutkan aku ini ya supir, ya suster gitu ya. Ya tukang ledeng, ya tukang ini listrik rusak itu enggak perlu panggil itu ya. Dia tinggal ambil taspen. Ini segini, beli ini yang cocoknya segini. Wah, bangga sekali karena suaminya cannot do anything ya. Harus dirawat. Dia bilang, aku nih lengkap, paket lengkap. Suamiku tuh bersyukur gitu loh dapat aku. Pinter banget ya milih ya. Orang yang seperti demikian ya, lengkap, paket yang lengkap sekali. Lalu kemudian membanggakan, lalu kemudian merendahkan suaminya, itu bukan bahasa Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat seorang perempuan itu memiliki kekuatan bukan karena dia bisa produksi uang lebih banyak dari suaminya. Kekuatan dia itu Tuhan tonjolkan. Alkitab bilang ya, pada waktu aku lemah, aku kuat. Kata-kata siapa? Paulus. Tuhan memakai semua kelemahan dia itu menjadi sesuatu yang berharga. Untuk membangkitkan nabi yang besar pertama kali, yang lewat tangannya itu sejarah dimulai, kerajaan itu dimulai. Tuhan membangkitkan lewat seorang perempuan, bukan keluar dari naturnya. Justru apa? Air mata, menangis. Itu bapak-bapak gak ngerti banget, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu ya, kita tuh punya culture, budaya. Itu hampir semua ya, mau budaya barat, timur. Kalau didik anak itu ya, anak laki-laki nangis kita bilang apa? Laki-laki kok nangis? Jangan cengeng, tak boleh nangis. Tapi kalau perempuan nangis, dia udah apa-apa sayang, gitu kira-kira ya. Perempuan itu boleh meleleh, boleh nangis, boleh cry out, boleh merengek. Tapi laki-laki nggak boleh, kau boleh nangis ya.
Ada satu orang itu dia cerita, ya ini rada ekstrim sih. Satu keluarga meninggal, papa mama dengan istrinya. Anaknya justru selamat ya. Di ruang duka itu anak itu laki ya, dia nggak mau nangis, adiknya juga nggak nangis sama sekali. Cuman saya pikir ya bahasa orang berduka beda-beda ya. Tapi suster di rumahnya bilang, aduh luar biasa ya mereka itu bisa tahan diri ya, Bu Mercy nggak nangis sama sekali. Terus adiknya bilang, iya, Koko itu seumur hidup aku nggak pernah lihat nangis, karena kalau dia nangis disabet sama papanya disabet itu apa ya, dipukul pakai sabuk ya. Jadi anak laki-laki nggak boleh nangis, kayak demikian Bapak Ibu Saudara. Dan baru tahu kalau beberapa waktu yang lalu beliau meninggal dalam keadaan sehat dan lain sebagainya. Istrinya cuma bilang, bojoku suamiku itu stres, gak pernah nangis langsung meninggal. Saya bilang, loh ini istri kok ngomong kayak gitu ya? Iya, gak pernah, nahan, semua nahanan. Jangan sampai siksa anakmu kayak gitu ya, please deh ya. Tak boleh nangis, sedih, menangis itu bahasa yang lemah. Atau bahkan orang tua bilang, kayak perempuan aja, nangis. Saudara tahu gak, Yesus itu gak pernah dicatat dia itu tertawa. Senyum-senyum gak pernah loh. Seringkali itu dicatat Yesus menangis. Ya mungkin kamu lebih hebat dari Yesus kali ya. Ya gak ngerti juga ya. Nah saudara, Yesus itu nangis, bolak-balik nangis. Yusuf itu menangis, berteriak sampai satu istana itu mendengarkan suaranya. Daud apalagi, menangis itu bahasa. Ya Bapak Ibu Saudara, kamu jadi perempuan dan saya jadi perempuan itu ditaruh dalam rumah supaya anakmu laki-laki, anakmu perempuan melihat bahasa feminin seorang perempuan bagaimana bergantung pada Tuhan. Lewat apa? Lewat lututmu yang bertelut, lewat hatimu yang berdoa, lewat mulutmu yang dijaga. Satu spesial dari Hana itu adalah bahkan berdoa pun dia tidak mau membuka aib suaminya, tidak mau membuka aib racunnya, madunya itu tadi ya, kira-kira sampai orang bingung ini doa apa ya. Ini seperti ini, maksud saya itu gini Bapak Ibu, Anda dan saya itu kalau terluka, lebih tepat saya ya, lebih tepat berdoa pun gini, Tuhan Engkau tahu air mataku ya Tuhan, suamiku ini atau mertuaku, karena kita tahu mertua kita ada di sebelah gitu kira-kira ya. Jadi semua orang harus mendengarkan doaku ya, atas nama hal-hal yang rohani Anda melakukan rohana di hadapan Tuhan ya. Tapi very special saya lihat dari perempuan ini luar biasa Tuhan. Dia Tuhan pakai semua hal yang bagi dunia itu lemah, itu hina. Tapi semua yang feminin itu Tuhan pakai luar biasa. Sehingga Elkana pun melihat, ya lakukanlah seperti yang kau inginkan. Karena Tuhan itu menepati janjinya. Elkana pun bisa menyerahkan anak sulung laki-laki dari istri kesayangannya. Karena apa? Melihat bagaimana iman seorang seperti Hana. Itu caranya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ya, dimulai dari apa? Kita lihat dari ketidakberdayaan Hana ya. Saudara akan melihat ketidakberdayaan Hana di situ, dan Tuhan pakai itu. Tuhan pakai itu, dan kita akan melihat bagaimana Hana berespon terhadap sekitarnya. Kita belajar Bapak Ibu Saudara. Perempuan yang simple ini luar biasa imannya. Bapak Ibu tahu ya, pujiannya Hana itu pasal 2. Perempuan sederhana yang kebanyakan menangis ini, pujian dia itu nanti dikutip oleh Maria pada waktu malaikat bilang kamu akan hamil, Tuhan akan pakai kandunganmu untuk melahirkan juru selamat. Hampir 80% pujiannya Maria itu kutip dari perempuan sederhana ini, Hana. Bukan hal yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Hana berespon dengan cara apa? Mari kita lihat relasinya dengan suaminya Elkana. Elkana, bagaimana dia berelasi dengan suaminya Elkana. Saudara, ini Elkana itu menghibur istrinya dengan solusi yang unik ya. Pertama, di tengah-tengah ibadah suaminya itu memperlakukan, ini kita akan melihat ya. Tetapi demikianlah yang mana ya, meskipun ia mengasihi Hana, ayat 5 ya, ia memberikan kepada Hana itu hanya satu bagian sebab Tuhan menutup kandungannya. Agak sulit ya, karena waktu pasal 5 itu beberapa penafsir itu, kalau Bapak Ibu cek di dalam bahasa Inggris ya, even NIV, King James terutama, itu tidak sebutkan satu bagian. But kalimatnya begini, but to Hana he gave a double portion because he loved her much.
Tapi translate di sini satu bagian ya. Tapi saudara cek lagi di dalam bahasa aslinya, double portion. Karena cintanya kepada Hana, saya belum bisa menemukan ya, but why LAI menerjemahkan begini ya. Ini sulit sekali ya. Tapi saya kalau mau cenderung untuk pakai di dalam bahasa aslinya, dia kasih sama Hana itu a double portion. Kenapa? Karena cintanya pada Hana. Ini ya laki-laki kalau sudah poligami ya, maafkan bapak-bapak sekalian, bukan underestimate bapak-bapak. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh bergumul di hadapan Tuhan, semua yang kamu pikir baik itu belum tentu benar. Maksudnya itu mau menunjukkan cinta kasih, membela Hana yang mungkin sekali dia tahu seringkali dihina. Pastilah dia tahu caranya menghibur istrinya adalah di hadapan semua orang. Dia kasih a double portion. Is that right? Bagi ini saya kasih kamu double portion ya. Seperti demikian. Lalu kemudian saudara perhatikan ya, bagaimana respon Hana. Apakah Hana bilang, aduh sia-sia nih, kamsia ya, lu sayang gua ya, makanya gua punya double portion. Enggak. Kalimat kedua ya, Hana tidak berespon apapun terhadap Elkana yang memberikan double portion. Dan kalimat kedua dari bapak ini menurut saya kurang bijaksana ya. Di hadapan semua orang dia berkata apa? Bukankah, sudah jangan sedih Hana. Apa kalimatnya? Bukankah aku ini lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Cobalah cerna baik-baik. No, yang ketawa malah ibu-ibu. Karena you got the point. Karena kita perempuan. Bukan bermaksud mentertawakan bapak-bapak lo ya. Seorang suami itu menghibur istrinya itu very logically sekali. Rasional banget. Tapi seringkali yang dibutuhkan istri itu bukan solve problem atau hal-hal rasio ya. Yang dibutuhkan, waduh langsung ibu-ibu semua ngangguk. Kita sehati, sepenanggungan, seperjuangan gitu ya. Yang dibutuhkan itu just compassion, disayangi, lalu merangkul istrinya. Loh Bapak Ibu coba bayangkan ya, jangan sedih lah Hana. Bukankah kamu tuh mendapat aku nih lebih berharga dari 10 anak laki-laki. Mas sekarang mulai tertawa pelan-pelan ya. Harusnya ini mungkin gap culture mungkin ya, mungkin. Tapi saya memberanikan diri. Hana, Elkana. Mikirlah Pak, kamu itu naik hibur itu kayak gini loh. Hana, sudah nggak usah sedih-sedih lah. Aku itu loh dapat kamu lebih berharga daripada. Ya gitu loh Pak, kalau hibur istrimu itu loh. She need that. Ya kadang-kadang suami saya kalau saya pulang, aku sedih sekali ya, tadi aku tuh sampai konflik sama si A. Tadi gini saya sudah cerita, dia dengar, oh gini. Ya apa? Gampang itu. Kamu itu ya kalau ketemu dia itu pertama gini. Kedua ya kamu tuh kumpulkan ini. Ketiga gini. Kita lagi. Aku ya wis ngerti itu gitu ya kira-kira. Aku sudah tahu itu poin 1, 2, 3. Aku itu butuh kamu mendengar. Kamu tuh lu sedikit gitu loh, menerima, duduk, lalu kayak gitu. Jadi bukan sesuatu yang logically dan sometimes itu sangat berpusat pada diri. Kamu dapat saya itu lebih beruntung daripada dapat 10 anak laki-laki. Di jemaat kami itu dia pergi dari luar negeri datang, lama kami tidak ketemu. Aduh Pak, saya bilang lama tidak bertemu. Mana istrimu ini gitu ya. Terus mereka ngomong-ngomong, ini istri saya Bu ya. Dia orang yang hebat, dia ini pinter sekali Bu. Wah saya seneng dong istri dipuji. Oh ya Pak, istrimu pinter. Iya Bu. Oh ya pinternya apa? Dia ini pinter cari suami. Kita butuh sekian detik untuk mencerna. Ini maksudnya apa ya gitu ya kira-kira ya. Dan saya pakai itu kemarin Marvin ya. Balik lagi istrinya dari senyum gitu, istrinya memang rada lelet sedikit ya. Terus aku bilang, saya kan gak senyum. Oh iya ini kok ngomong gitu loh gitu ya. Lalu dia bilang suaminya, balik lagi saya. Istriku ini pinter loh, pinter cari suami. Sekali lagi yang hebat suaminya kan kira-kira gitu. Lah Elkana dan saudara melihat kenapa saya berani menafsirkan demikian. Karena Hana itu tidak respon apapun. Ada gak respon dia? Tidak ada. Menjawab apapun, berterima kasih apapun, tidak.
kepada suaminya dia tidak berespon apapun. Tuhan jaga hati perempuan ini. Cobalah Bapak Ibu bayangkan, kalau dia berespon terhadap suaminya menurut respon horizontal pada umumnya keluarga-keluarga yang ada bitterness karena poligami. Atau gak perlu poligami lah. Justru kalau dia pakai cara yang horizontal, lalu suaminya kasih double portion dan dia menjawab respon suaminya, kira-kira gimana ya? Dikasih double portion dong. Dia menjawab itu, dia akan bilang sama Penina, look at me. Lu dapat 1, gua 2. Saudara akan bilang, gak mungkin lah Bu, Hana mikir gitu. Mercy mungkin. Iya sih, bener juga sih ya. Gak mungkin. Tapi poinnya adalah, poin saya adalah dia tidak berespon terhadap cara-cara manusia seperti itu ya. Cara-cara manusia. Tak ada kalimat apapun berterima kasih untuk suaminya atau oke, apa whatever, gak ada. Karena itu tidak penting. Karena apa? Kalau saudara melihat itu penting, maka kalimat kedua, aku lebih berharga daripada 10 laki-laki. Kalau Hana itu berespon dengan cara moral umum manusia, dia akan berkata kepada Penina, dia akan ikut kompetisi memperebutkan cinta suaminya dengan kalimat apa? Bisa jadi jahat Hana itu. Hana pun bisa jadi Penina lama-lama. Saudara jangan pakai cara dunia ya. Hana ini nanti bisa berubah jadi Penina. Lalu dia akan tampil menjawab thundernya Penina, Raam itu dengan kalimat apa? Lu bisa melahirkan anak banyak. Jangan lupa, cintanya suami kita itu hanya untuk saya. Maafkan ya. Lu cuman buat seks aja, melahirkan anak. Tapi the best one, it is me. Kira-kira gitu ya. Horor banget sih mikirin Hana. Tapi poin saya bukan di situ Bapak Ibu. Hana tidak berespon dengan pola-pola tawaran dunia yang bahkan mengagung-agungkan dia. Dia mencari penghiburan, kepuasan, penerimaan, pemulihan. Itu dari siapa? Dari Tuhan. Ketika suaminya melakukan itu terus setiap tahun, dia pilih pergi ke bait Allah untuk berlutut berdoa. Dia menolak semua cara-cara manusia yang kalau kita pakai cara dunia ya saya langsung menang kompetisi dengan perempuan yang licik seperti Penina. Tapi dia memutuskan tidak, saya mau mencari Tuhan. Dan dia berdoa, dia mencurahkan isi hatinya. Alkitab bilang dia terus-menerus berdoa. Terus-menerus berdoa, tidak 1 kali, tidak 2 kali. Terus-menerus dia menaikkan doa itu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Hana menolak solusi dari suaminya. Hana juga menolak solusi dari Penina. Bapak Ibu, Penina itu mewakili suara zaman ini, bahwa kamu akan diterima, dihargai oleh society, masyarakat ini, jikalau kamu menghasilkan sesuatu. You do something. Kamu produksi sesuatu, and then publik ini akan menghormati kamu. Di zaman mereka, kamu akan berharga Hana kalau kamu punya anak. Maka Hana ditekan oleh Penina. Kalau suaminya menekan Hana dengan pujian, yang sebetulnya sia-sia aja sih sebenarnya. Karena gak poin apapun di bagian ini. Lalu solusi dari Penina adalah perbudakan, tekanan. You are nothing Hana, karena kamu gak bisa produksi anak, gak bisa punya anak. You are nothing. Dan saudara melihat ya, kita pikir ini terjadi ribuan tahun yang lalu. Sampai sekarang kamu dan saya akan ditekan oleh dunia ini dengan 2 cara seperti itu. Pujian mungkin bisa sia-sia sekali. Atau tekanan perbudakan zaman ini. Yang terus menekan kamu itu gak ada apa-apanya. Kamu harus prove something. Kamu akan harus hebat dulu, baru kamu berharga. Diterima karena semua kehebatan kamu, semua hasil gaji kamu, semua kehebatan kamu, baru kamu bisa diterima. And then apa yang dipikirkan Hana? Pujian dari suaminya, dia tidak sampai kemudian menjadi besar kepala, besar hati. Penghinaan dari Penina tidak membuat dia jadi dendam dan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak, dia memutuskan menarik diri dari kompetisi ini, dari perebutan, dari konflik dunia ini, dan dia tenang teduh di bait Allah. Dia hanya mencari dari Tuhan.
ibu-ibu zaman ini ya, kalau boleh saya sebagai hamba Tuhan perempuan, jangan kira perbudakan zaman dulu itu gak ada sekarang. Kamu dan saya terus diperbudak zaman ini. Kamu perempuan yang berharga harus kamu bisa melahirkan. Kamu perempuan yang hebat berharga harus bisa awet muda, kagak tua-tua. Ya, kadang-kadang kita tuh pikir gitu ya. Orang kadang-kadang kalau ketemu, aduh Bu Mercy gitu ya, sudah sekian lama gak ketemu, ya ibu kok kelihatannya gak tua-tua. Saya pikir-pikir, gak mungkin lah gak tua-tua. Lu tuh mau muji tuh kayak tok bohongnya sekali gitu ya kira-kira ya. Lalu kita tuh bilang, aduh marilah kita itu happy ya supaya tidak tua ya, macam-macam supaya awet muda dan lain sebagainya. Ya wis mati muda aja gitu ya. Karena apa? Takut tua kan. Ya sudah, kenapa? Itu satu paket yang indah. Dunia itu memperbudak kita bahwa kamu itu harus physically lovable, harus begini, harus proving kamu itu bisa ini, harus tubuhmu itu terus mau punya anak 6, 5, harus always so slimy, dan kita tertekan kalau nggak bisa memenuhi standar-standar dunia itu. Tapi Hana katakan, enggak, saya enggak ikut di situ, dan dia memilih datang pada Tuhan. Perhatikan, Hana memilih cara diam. Diam, so simple. Di hadapan manusia dia diam. Di hadapan Tuhan dia berbicara. Hei ibu-ibu, hai perempuan-perempuan yang ada di dalam tempat ini. Bahkan mungkin setiap kita bapak-bapak. Ini bukan masalah gender. Saya pun perlu belajar bagaimana diam. Tidak mudah. Diam tidak mudah. Godaan untuk membela diri, klarifikasi seperti dunia ini gitu ya. Klarifikasi sana dan sini, and then proving bahwa saya itu gak gitu loh, saya hebat loh, saya berharga loh. Saudara akan melihat ya, memilih untuk diam. Ya saya berkata pada seorang keluarga saya, ya memang konflik dalam rumahnya itu complicated ya, dengan suami sedemikian. Tapi saya datang pada dia cerita lagi, terus tolong doain aku ya, doakan ini. Saya sampai bilang pada dia, kamu itu depannya pakai bahasa yang rohani, doakan saya. Belakangnya itu gibah, gitu-gitu. Doakan saya, gibahin apa? Suaminya, keluarga suaminya. Kamu jangan marah. Susah aku ini nek punya keluarga hamba Tuhan, dikoreksi terus gitu ya. Dia bilang gitu ya. Kenapa? Karena saya bilang, saya ini datang ke rumahmu, mungkin ini sudah lebih dari belasan kali aku mendengarkan komplain kamu terhadap suamimu. Ya bilang kok kalau ndak mau denger gitu. Nek orang lain konseling cek sabare sama aku ndak tahan ya, kira-kira gitu ya kira-kira. Ya sudah. Terus dia bilang, saya bilang gini, kamu itu ya hamba Tuhan yang datang ke rumahmu itu sudah berapa? Sudah 5 orang, dan kamu bilang doakan suamiku. Lalu isinya adalah aib suamimu, kamu bukakan semua. Saya sampai tegur dia, kamu lihat anakmu yang pertama, laki semua anaknya 4 ya. Saya bilang yang Koko itu jadi mirip kayak kamu. Saya bilang apa? Jalannya, gayanya, nangisnya, semuanya mirip sama kamu. Kenapa? Kamu itu enggak puas sharing sama orang lain. Anakmu pun itu kamu sharingin yang sulung supaya tanpa kamu sadari bisa benci sama papanya. And then bahasa kata-kata, bahasa tubuhnya itu mirip mamanya. Karena terlalu dengar mamanya itu menderita. Kamu harus kendalikan dirimu sendiri. Kamu bisa gak diam? Terus dia kaget. Masa sih? Betul Bapak Ibu Saudara. Jadi melo seperti mamanya. Apa-apa nangis, mirip bahasanya. Gak bisa. Kamu harus dengan, kita perempuan itu bukan kemudian nggak bisa minta orang lain doakan. Tapi poin itu, karena saya pun belajar diam, belajar sebelum saya curhat apapun tentang pelayanan, kesedihan, apa yang terjadi, saya mencari Tuhan lebih utama, belajar untuk diam. Bapak Ibu Saudara, bahkan saudara perhatikan ya, dia itu menjaga dirinya diam. Doa pun seperti tadi saya bilang ya, nggak ada dia kita kan kadang hal rohani, Tuhan Engkau tahu kepedihan hatiku Tuhan, kiranya Tuhan tolong ibu mertuaku untuk tidak begini dan begitu. Lah saudara itu berdoa apa pengumuman gitu kira-kira ya. Mau apa? Sama Tuhan tuh mau apa? Maka ndak heran saudara ndak dapat ketenangan, kepuasan, ya terus gelisah. Kedua saudara perhatikan ya, saudara belajar diam. Kedua saudara akan lihat apa? Pada posisi terendah apa yang keluar dari mulutmu dan mulutku. Coba saudara pikirkan.
Saudara mau cek kerohanian kita itu berapa stabil, bukan pada waktu keadaan kita itu nyaman. Ya sudahlah, kita kalau keadaan nyaman puji Tuhan. Gini ya, aku kasih janji iman sekian ratus juta karena Tuhan berkatilah bisnisku bla bla bla. Praise God, whatever. Ya karena kondisimu di atas. Saudara mau cek itu adalah kondisi paling rendah apa yang keluar dari mulutmu. Ya, beberapa orang itu maki-maki, beberapa orang kecewa, beberapa orang itu keluar pahitnya itu luar biasa. Saudara tahu ya, kadang kita ketemu dengan orang itu, saya pulang sampai berdoa, Tuhan, dia baru ngomong sama saya itu 10 menit, mungkin dia self pity. Tapi pahitnya itu loh Tuhan, kepahitan hidup dia itu sampai 10 menit itu bisa cerita sepanjang itu. Saya bilang, ya maksudnya dengan 10 menit dengarkan itu aja kita udah bisa kelitihan, capek dengarkannya. Saudara perhatikan ya, pada kondisi kamu paling terendah, apa yang bisa keluar dari mulutmu? Sanggupkah maybe kamu seperti Ayub ya? Ayub itu bukan terlalu rohani spesial ya, dia tetapkan standar sepanjang zaman supaya kita bisa ikut itu. Tuhan itu memberi, koma. Tuhan itu mengambil, koma. Terpujilah Tuhan, titik. Orang Kristen itu cuma mau Tuhan itu memberi. Puji Tuhan. Gak pernah masuk ke Tuhan itu mengambil. Why Lord? Why me Lord? Why kenapa Tuhan ambil suamiku? Saya tahu ya, orang kalau lagi pahit tersakiti ya, orang lagi luka. Saya sendiri punya jemaat saudara, suaminya meninggal. Kadang kita bisa merinding dengarkan dia. 30 tahun suamiku itu baik, kenapa Tuhan ambil suamiku? Itu loh, dia bilang, suami sausauku itu ya, si sausauku itu jahat, suka mukul istri, kok gak mati-mati. Oh suami, loh kok saudara ketawa sih? Hah? Is it fun? Is it funny? Aku gak ngerti ya. Saya dengerin dia itu sampai merinding-merinding. Ini orang Kristen bukan sih? Itu loh awet bu, gak mati-mati. Istrinya itu kalau boleh doa, kapan kamu mati? Oh istrinya dipukuli. Saya sampai gini, aduh saya gak tahu loh mau kasih kamu. Ibu, ayo ibu gimana? Aku gak bisa jawab. Jawaban apapun dariku pasti salah. Karena cawanmu lagi pahit, hatimu lagi pahit. Aku kasih apa yang bening pun pasti pahit di hatimu. Sudah, enggak apa-apa kamu lamentation aja lah. Nangis terus aja sama Tuhan lah. Pokoknya kamu jangan menghujat Tuhan. Sudah, enggak bisa ngomong apa-apa kita hamba Tuhan. Loh suami orang disuruh mati-mati. Coba kira-kira gitu. Masih keluarganya sendiri. Apa enggak serem saya dengarkan demikian? Suamiku begitu baik ya. Terus saya bilang, kamu kemarin ikut PA wanita, saya bilang kamu loh dikasih Tuhan 30 tahun. Kamu suruh itu iparmu mati, kamu enggak tahu anaknya itu masih 7 tahun. Siapa yang kamu egois sekali. Terus dia diem. Kenapa aku berani marah kamu? Karena sudah lewat sebulan. Selesai masa berdukamu ya. Jangan terus berharap suami orang mati. Gini loh Bapak Ibu, poinnya adalah kalau kita sangat kondisi terendah, apa yang keluar dari mulutmu? Kendalikan. Kadang yang keluar dari mulut kita itu seperti tinta pahit yang membuat orang lain itu juga bisa meragukan Tuhan, bisa kecewa, ya bisa menjadi ragu-ragu. Tapi di dalam posisi terendah, sanggupkah kita bilang, ya Tuhan itu memberi. Ya kadang-kadang playgroup itu, Cece, terima kasih Lause, Mama, thank you. Karena apa? Memberi. Coba saudara berani ambil mainannya. Jahat, pelit, kayak gitu saudara. Apalagi masih bilang, Sese mama, ambil mainanku. Oh itu mission impossible itu. Kalau Tuhan gak tolong kita, please grow up. Jadi orang Kristen jangan playgroup TK terus. Berani gak kita bahkan kondisi terendah Tuhan. That is not my point. Terpujilah engkau Tuhan. Kalimat apa yang keluar dari mulut kita? Bapak Ibu, dia itu memiliki ketiga itu. Kenapa orang itu bisa memiliki kestabilan seperti Hana? Karena dia tuh memiliki pengenalan akan Allah itu yang benar Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan Tuhan semesta alam. Tuhan itu tinggi, saya itu kecil sekali. Tuhan semesta alam. Saudara, ada orang bertanya pada saya gini, Bu Mercy, ini doanya Hana itu negosiasi ya sama Tuhan, bargain gitu ya, minta tuker ya. Lalu bilang, Tuhan engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini. Jika engkau mengingat aku, jika engkau tidak melupakan aku Tuhan, dan jika engkau memberikan aku seorang anak,
maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Lu ini lu, boleh nggak kita doa seperti ini? Tuhan, jika engkau beri A, B, C, maka aku akan D, E, E, F Tuhan pada engkau. Tapi jangan lupa ya, A, B, C, D dulu ya Tuhan. Boleh enggak seperti itu? Ada orang bilang, ini loh Bu, boleh. Saudara tahu enggak, ini bukan doa yang negosiasi loh. Enggak boleh copot ini dari konteksnya. Dia enggak pernah negosiasi. Kalau orang negosiasi itu begini, Tuhan beri aku tanah ini, Tuhan beri aku whatever ya. Ini jawab doaku, ini Tuhan. Ya, baru aku akan beri ini pada Tuhan. Kalau Hana itu nggak negosiasi, karena apa? Karena dia minta sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, habis amin, langsung apa? Mukanya tidak muram lagi, dan dia mau makan. Doanya sudah dijawab belum? Kalau negosiasi itu begini Bapak Ibu Saudara, nangis. Doa puasa kayak demo nih, lebih tepat demo bukan doa puasa ya. Aku ndak makan Tuhan sebelum kau beri ini ya. Doa puasa, lalu lihat setelah itu final Tuhan jawab, baru terpujilah Tuhan. Itu negosiasi ya, barangnya ada dulu ndak di depan. Tapi Hana itu ndak negosiasi. Dia memang nangis, dia memang berdoa, dia memang janji Tuhan akan beri. Tapi habis amin mukanya langsung berseri. Dia dapat anak itu apa? Setahun lagi. Baru setahun lagi anak itu dapat. Tapi kemudian mukanya berseri. Karena apa? Saya sudah bawa pada Tuhan. Tuhan kasih enggak kasih, that is not my portion. Gak bagian saya. Hati saya lalu dia mau makan. Dia sudah menyelesaikan peperangan itu. Selesai, silakan itu anjing menggonggong dan lain sebagainya. Saya sudah selesai dengan diri saya dengan Tuhan. Saudara ya, kalau belum selesai banyak hal dirimu dengan Tuhan, sering kali dirimu dengan sesama itu konflik tidak habis-habis. Kemarin selesai saya bawakan anak-anak remaja itu identitas diri. Saya bicara dengan satu pengurus di sini ya. Ngomong-ngomong terus beliau katakan, sebenarnya masalah konflik identitas diri itu bukan cuma masalah remaja ya Bu Mercy. Iya. Kalau masalahnya itu sampai kita sudah menikah pun salah mengenal diri, jadi salah memperlakukan suami, salah memperlakukan istri, salah juga memperlakukan anak. Kenapa? Tidak pernah beres sejak dari awal. Ya, hal-hal demikian. Maka saudara akan melihat bahwa dia memiliki pengenalan Allah yang benar. Dia cuman hamba. Keberapa ya? Keempat ya silahkan. Keempat apa kelima ya. Saudara, dia belajar untuk kemudian memperlakukan bagian dia dengan tenang sekali. Dia belajar melepaskan, tidak obsesif, tidak overprotective. That's it. Bukan cuman berlaku bagi ibu-ibu, bagi setiap kita. Waktu Tuhan menggenapi janjinya, memberikan kita pekerjaan, anak, menjawab doa kita apapun, dia tidak menjadi posesif. Can you imagine that? Sudah punya anak, laki-laki pertama dikasih Tuhan, saudara bisa jadi posesif sama itu. Ya sama apa yang Tuhan kasih. Kita bisa tahan itu ya. Kita kalau Bapak Ibu lihat ya, nanti di rumah Hana itu kan menyanyi di pasal 2. Nggak ada satupun loh Hana itu mengatakan, my heart rejoice in the Lord because of the baby Samuel. Nggak ada. Hatiku memuji Tuhan karena pekerjaan Tuhan. Terus sampai pasal yang terakhir, Tuhan membangkitkan raja-raja. Itu karena Tuhan. Tidak pernah hatinya itu melekat kepada Samuel. Nggak pernah. Bukan berarti Hana itu nggak sayang Samuel, bukan. Tapi dia sudah selesai dengan Tuhan. Jadi dia tidak pernah lihat fokus kepada anak-anaknya, kepada Samuel. Bapak Ibu, itu setiap kita gitu ya. Kalau kita udah terlalu lama berdoa untuk sesuatu hal, lalu Tuhan jawab doa kita, hati-hati loh. Godaan terbesar adalah apa? Hati kita itu melekat sama jawaban doa itu. Melekat sekali. Anak itu, pekerjaan itu ya, kesehatan itu. Orang itu sakit, cancer sembuh, hatinya tuh melekat pada kesehatannya. Apa-apa takut. Ya satu orang tuh sampai cerita ya, dokter di tempat kita. Saya punya pasien Bu, orang Kristen. Itu lebih pintar dari dokternya. Habis sembuh cancer itu tiap sakit sedikit, dok CT scan. Ya. Loh, yang dokter itu siapa? Kamu apa aku? Kata dokternya. Kamu itu tidak perlu CT scan. Perlu dok. Ini kok tiba-tiba saya gini. Jadi kamu itu setahun tuh sudah 2 kali CT scan. Itu tidak bisa lagi katanya dimasukkan cairan supaya bright tubuhnya. Sudah pulang. Ini biasa aja. Tapi dok, terus saya bilang, dia itu loh sembuh Bu dari cancer stadium 4.
Tapi malah apa? Hatinya itu melekat pada kesehatannya. Satu orang di tempat kami berdoa, Bu Mercy rajin ikut PD. Semua doakan ya Bu untuk dapat pekerjaan. Singkat cerita setelah hampir 1 tahun kita berdoa ya. Memang dia bilang aku ini kepingin PD Bu, kepingin kebaktian. Sampai cerita itu kami harus nunggu Jaklingko itu lama ya. Kalau di Jakarta itu gratis ya. Karena kami gak sanggup Bu, dia dengan 3 orang anaknya. Pasti harus naik mobil, gak mungkin Grab, whatever ya. Kami berdoa, Tuhan ini cinta Tuhan. Setelah dapat pekerjaan, cepet loh Bapak Besar. Hanya dalam 3 bulan ya. Memang dia tuh fighting spiritnya luar biasa. Naiknya tuh cepet langsung. Ya cepet naik dan gajinya itu cukup besar ya di perusahaan itu ya. Dipercayakan bosnya luar biasa. Akhirnya sudah gak datang PD, gak datang PA, gak ada waktu. Bahkan KU pun pernah setelah lama gak datang kebaktian tuh dia datang. Halo Pak, saya lama gak ketemu Bapak. Bagaimana pekerjaanmu? Oh ya Bu, sorry. Gua akhirnya terima lagi yang di BSD jauh dari kami. Itu butuh text time 2,5 jam dari kami. Kenapa? Ya Bu, gimana ya saya ini kok Bapak terima. Jadi Bapak gak bisa ibadah loh. Iya tapi saya mesti nabung Bu buat anak-anak saya. Saya juga mesti holiday ya apa-apa. Saya dengar gitu, maafkan Bapak Ibu Saudara bisa tidak setuju dengan saya ya. Ya itu kan kerja-kerjanya dia, uang-uangnya dia. Ibu kok sirik? Ya, saya langsung bilang sama dia, kamu itu ya greedy. Saya ngomong itu bukan dengan kebencian. Saya langsung bilang, dia kaget, istrinya kaget. Ya. Greedy. Dia langsung diam. Suami saya ingatkan, kamu gitulah, itu uang-uangnya DE. Ya iya uang-uangnya DE. Tapi kita itu, saya bilang gini, kamu tuh ya menangis berlutut di hadapan Tuhan. Waktu itu diberikan oleh Tuhan. Hatimu itu justru lari dari Tuhan. Kita tuh gampang begitu Bapak Ibu Saudara. Coba kenalilah dirimu. Kamu janji apa sama Tuhan? Kamu berseru apa? Setelah Tuhan beri kamu kesehatan, kamu justru kabur dari Tuhan. Setelah Tuhan beri kamu berkat jasmani, kamu pelit sama Tuhan. Kamu hitung-hitungan sama Tuhan. Kamu tidak berani kasihkan yang terbaik untuk Tuhan. Kamu dapat anak itu kamu pegang jadi berhala bagi dirimu. Hal-hal seperti demikian. Berapa banyak orang sebelum punya pacar cinta Tuhan. Setelah punya pacar gak punya waktu untuk Tuhan. Dapat pekerjaan, dulu gak punya uang. Aduh kalau aku punya uang ya, aku bisa ikut KKR regional bla 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 dan lain sebagainya. Aku bisa tolong orang sakit. Tuhan kasih kamu uang, perpuluhan pun kamu gak bisa ya. Kenapa? Karena kamu terlalu obsesif sama semua berkat Tuhan. Hatimu persis seperti orang-orang gak kenal Tuhan. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, Hana tidak demikian. Itu menjadi bagian kita juga. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat hati Hana, perempuan sederhana ini bisa konsep yang besar, luas, bukan perempuan yang sempit, maafkan ya. Sometimes orang bilang, mamaku itu sederhana, cenderung naif. Saking sederhana dan naifnya, hatinya itu juga sederhana, naif, sempit. Ngerti maksud saya? Dia bilang, aduh Ci, sekarang mama sudah tua, terus mau denger khotbah juga nggak mau wis. Pokoknya percaya Yesus, maafkan ya. Orang tuh bisa ada kapasitas mungkin makin menurun. Tapi nek suruh jalan-jalan di mall semangat gitu ya. Semua dibeli sampai di rumah itu katanya tag baju atau apa itu belum dicabut. Karena ini mau tak kasih no menantuku yang ini mau tak kasih no. Jadi kumpul itu satu dan beberapa yang dia beli itu sudah expired gitu kira-kira ya. Tapi punya kesenangan lalu masak dan lain sebagainya. Saking sederhananya, pokoknya sudah membesarkan 5 anak, sudah cukup tua jalan-jalan, saking sederhananya. Hatinya itu sempit sekali. Pokoknya saya bisa jalan-jalan, anak-anak sudah sukses, sudah nunggu dipanggil Tuhan. Sempit kayak gitu. Hei bertobatlah, terutama kita perempuan-perempuan. Semua lah, bukan cuma perempuan yang hatinya bisa sempit. Bapak-bapak juga, sudahlah cukuplah. Ya, seperti ini. Kenapa? Hana itu fokusnya kerajaan Allah. Kenapa dia bisa serahkan anaknya? Karena Hana itu ya Bapak Ibu nanti lihat pujian dia yang pasal 2 ayat terakhir itu. Saya terpesona sekali ya. Dia bilang gini ya. Tuhan engkau mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya.
Engkau memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang-orang yang engkau urapi, yang diurapinya. Loh, ini kalimat keluar dari nabi ya? Bukan. Dari seorang perempuan yang bisa mengatakan Tuhan itu mengadili seluruh bumi sampai ke ujung-ujungnya. Dan Tuhan yang mengangkat dan meninggikan raja. What? Loh, saat itu sudah ada raja kah? Belum. Tidak ada. Tidak pernah. Hana itu bahkan para penafsir katakan melihat Israel ada raja. Kemungkinan waktu Daud jadi raja, Saul jadi raja, Hana sudah tidak ada. Tapi dia dengan mata iman katakan, suatu hari kelak Tuhan yang akan mengadili seluruh ujung bumi dengan membangkitkan seorang raja. Sudah lihat rajanya? Belum. Tapi hati ibu ini luas sekali. Lihatnya apa? Konsep kerajaan Allah. Konsepnya yang besar sekali. Dan saudara akan melihat ya konsep kerajaan Allah itu. Maka saudara lihat, aku serahkan anakku ini karena anakku ini bukan punyaku. Ini punyanya Tuhan. Dia bisa percaya satu kali kelak anak ini. Dan saudara tahu tidak, iman ibu ini luar biasa. Itu take a risk loh. Kak, saya tuh bayangkan ya, anak itu sapi susu ya. Bapak Ibu tahu nggak ayat yang dipakai Alkitab itu berulang-ulang begini. Masih kanak-kanak betul dia. Kecil banget. Semua penafsir hampir menampilkan umur berapa Samuel itu diserahkan kepada Imam Eli. 3 tahun. Masa sapi susu. Diulangi lagi. Dia membawa anaknya Samuel. Saat itu masih kanak-kanak. Betul dia. Mau kasih tahu sama kita itu kecil sekali anak itu. Kau tahu tidak? Seorang perempuan sederhana itu punya iman raksasa. Seperti giant itu luar biasa seperti apa? Saudara tahu ya? Saya bayangkan. Hana itu bisa bawa anaknya. Dia pasti didik anaknya itu tiap kali. Samuel, mama sayang kamu. Papa sayang kamu. Tapi kamu bukan punyanya papa mama. Kamu punyanya Tuhan. Suatu hari mama akan lepaskan kamu. Baik-baik ya nak. Tuhan yang jaga kamu. Ngerti maksud saya? Karena waktu dia berani membawa anaknya itu ke Imam Eli. Wow. Tahu Imam Eli? Tahu? Anaknya itu rampok, pencuri, tidur dengan perempuan dursila. Waduh saudara, saya aja mikir aku bawa anakku di keluarga kayak gini. Rusak anakku ini. Tapi dengan air mata kalau saya bayangkan. Saudara mungkin bilang ibu lebay pikir no Hana. Tidak. Orang beriman itu bukan berarti tidak punya perasaan Bapak Ibu saudara. Aku serahkan anakku. Pergi. Itu lebih gak berani aku mikir gitu saudara. Saudara ya pergi. Ya, jangan lupa punya Tuhan. Jangan gembeng. Ya, tidak ada saudara. Tapi dia pasti melakukan seperti yang Yokebed lakukan. Yokebed itu menyusui masa sapi, menyusui Musa. Dia menggunakan parenting paling baik dalam 3 tahun itu sampai dia serahkan itu sama putri Firaun. Terus diingatkan, kamu bukan bangsa Mesir. Kamu bangsa keturunan budak yang Allahnya Elohim itu Yahweh hidup. Kamu bukan miliknya. Sehingga sampai besar Alkitab bilang Musa memutuskan tidak hidup seperti orang Mesir. Dia meninggalkan semua itu, mengambil sengsara aib hanya karena Kristus. Kok bisa seperti itu Bapak Ibu saudara? Yokebed itu ibu yang melakukan baikannya. Lakukan bagian kita dengan baik. Anak-anak itu Pak Tong selalu bilang 5 tahun pertama, 7 tahun pertama, and then the last 12 tahun pertama. Setelah itu sampai umur 20 tahun anak-anak itu minim sekali grafik mereka mau percaya Tuhan. Kebanyakan di masa-masa itu mereka mulai kuliah, mulai merasa diri hebat semua, melupakan Tuhan. Nanti digebuk Tuhan di masa pekerjaan baru. Dulu aku ingat kayak gitu saudara. Balik lagi. Tapi kan jangan anak kita digebuk Tuhan lah baru datang pada Tuhan. Boleh enggak perlu digebuk ya. Tapi saya melihat iman Hana itu luar biasa ya. Lalu dia persiapkan Samuel itu dengan sungguh-sungguh dan dia bawa, Alkitab bilang kanak-kanak ini bertemu dengan Imam Eli. Kenapa? Imannya di situ. Kamu berani enggak? Mungkin ya nggak ada dari kita itu yang pernah harus berkorban kepada Tuhan dengan menyerahkan anak kesayangan kita kepada orang yang mungkin jahat. Nggak, saya pikir belum ada ya kisah seperti itu. Ya mungkin sekali sih. Tapi Tuhan
pelihara itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan dia bisa berkata, Tuhan membangkitkan raja-raja kerajaan. Saya mau tutup bagian ini Bapak Ibu Saudara. Saya punya papa cinta Tuhan, meninggal sakit kanker tulang. Seorang yang cinta Tuhan sampai detik terakhir kami mengangkat dia, tulangnya rapuh sekali. Dan dia berdoa, Tuhan, dia bilang, saya sudah mulai lupa-lupa. Saya minta satu hal, sudah mulai lupa siapa saya akibat obat-obatan. Saya boleh ndak lupa Tuhan. Saya bilang pada papi saya, papi jangan takut. Papi sakit ini bisa saja karena obat itu, papi bisa lupa Tuhan. But don't worry, Tuhan ndak pernah lupa papi. Ya, saya bilang pada demikian. Kemudian berapa menit kemudian dia pergi. Mama saya adalah orang yang depresi hampir seumur hidupnya. Orang yang kena schizophrenia, yang terus memberikan banyak air mata. Sehingga saya tidak bisa dekat dengan mama saya. Bolak-balik ke rumah sakit jiwa dan lain sebagainya. Pada waktu saya sekolah hamba Tuhan, saya mendengar mama saya meninggal. Umur 42, sangat muda sekali. Tapi adik saya itu berkata pada saya, sudah. Maksudnya dia tahu saya gak bisa akur dengan mama saya ya. Terus dia bilang gini, kamu itu loh sekolah teologi ya, 2 hari sebelum mami pergi. Dia sering nyanyi dan dia menyebutkan namamu itu di doanya. Saya antara percaya gak percaya, hanya mikir adik saya itu menghibur saya. Tapi saya tersentuh Bapak Ibu Saudara. Saya bilang begini, dia cerita, Tuhan, adik saya ya, aku mungkin gak lihat anakku jadi hamba Tuhan, tapi jagain dia ya Tuhan. Kira-kira begitu ya. Saya gak tahu itu benar atau tidak ya, karena mungkin saya belum bisa sampai 100% mengasihi mama saya, possibly ya. Tapi terakhir-terakhir ini saya bilang pada Tuhan ya, waktu saya pernah khotbah di NRETC di hadapan sekian ribu anak, turun itu tiba-tiba saya ingat gini, Tuhan, Papa dan mama saya tidak pernah satu kali pun melihat anaknya berkhotbah. Mereka orang-orang yang tidak pernah tahu anaknya itu berkhotbah seperti apapun. Not even one. Tidak pernah satu kali pun. Tetapi saya percaya kalau bahkan jemaat di tempat saya melayani ataupun di GRI Solo saat ini boleh sedikit mendapat berkat dari seorang hamba Tuhan perempuan yang berkhotbah. Saya percaya sebelum ini Tuhan menjawab doa orang tua saya. Kalau ada orang yang mendapat berkat, saya percaya di dalam konflik saya dengan mama saya, ada namaku disebut. Lalu apakah karena mereka tidak pernah melihat, maka sukacitanya berkurang? Tidak. Ada beberapa orang saya bilang berdoa untuk anaknya jadi ateis. Bagian kamu dan saya cuma berdoa. Saya bilang pada dia, mungkin kita kembali sama Tuhan, kita tidak pernah lihat anak kita bertobat. Tapi jangan kurang sukacita, berdoalah. Karena Tuhan pernah berkata, orang-orang yang sudah pernah melihat, binasalah mereka dengan apa yang mereka lihat. Karena mereka tidak pernah punya iman untuk melihat ke depan. Mengerti maksud saya? Orang-orang yang cuma tahu lihat, baru cinta Tuhan. Tuhan bilang, kamu binasalah dengan segala apa yang kamu lihat. Tapi bagi setiap kita mungkin gak lihat Tuhan jawab doa kita. Apakah kita jadi mundur, jadi kurang sukacita? Tidak, jangan sempit hatimu, jangan kecil hatimu. Luaskan lihat kerajaan Tuhan. Doakan bukan cuma anak-anakmu saja, anak-anak orang lain dari gereja Tuhan. Doakan mereka, anak-anak hamba Tuhan. Jangan sempit hatimu, cuma mau doa buat anakmu saja. Anak-anak generasi kita di depan, hidup mereka itu jauh lebih susah daripada hidup kita sekarang. Makanya mereka itu digempur lewat BCN, lewat NRTC. Kenapa harus sesusah itu? Karena kita semua tahu generasi 20 tahun di depan kita gempurannya lebih susah dari kita sekarang. Whatever LGBT dan lain sebagainya itu akan terus tekan mereka lebih susah dari zaman waktu kita kanak-kanak.
Bapak Ibu, Tuhan memberkati setiap kita di hadapan Tuhan dengan hati yang boleh kita belajar ini, dan fokuslah kepada kerajaan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati. Di ujung-ujung, di tengah ada orang yang berdoa untuk pekerjaan Tuhan, kamu berbagian di dalam bagian ini. Dan milikilah kerendahan hati seperti Hana. Itu nabi-nabi dibangkitkan Tuhan, Samuel, Daud dibangkitkan Tuhan, monarki dibangkitkan Tuhan. Dibangun dari dasar seorang perempuan yang bercucur air mata. Tuhan berkati jemaat di GRI Solo bertumbuh di dalam hati yang bergumul, dan Tuhan kirimkan jiwa-jiwa lewat orang-orang yang melihat kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita tenang teduh di hadapan Tuhan. Saya memberanikan diri memberikan kesempatan untuk satu orang bapak dan satu orang ibu, dimanapun engkau duduk. Bolehkah menutup kita dalam doa? Singkat saja, mewakili hatimu. Tolonglah jangan saling menunggu dan saling melemparkan kepada orang lain. Bolehkah kamu mewakili hamba Tuhan menutup di dalam doa? Satu orang ibu dan satu orang bapak, singkat saja. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami ada di tempat ini bukan di tempat lain. Ya Tuhan. Saat ini Tuhan sudah mengoreksi kami dengan luar biasa. Untuk kami boleh cinta Tuhan lebih lagi. Ya Tuhan. Begitu membuka kami untuk kami boleh belajar mengenal siapa Tuhan kami lebih baik. Ya Tuhan. Ajar kami Tuhan senantiasa mencintai Tuhan. Tahu apa tujuan kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Satu orang bapak lagi. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ya Tuhan. Pagi hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan, pimpin hidup kami ya Tuhan, sehingga sepanjang hidup kami boleh belajar memuliakan Ya Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, berkatilah setiap bapak-bapak dalam ruangan ini menjadi seorang bapak yang takut akan Tuhan, menjaga dan memperlakukan istri dan anak-anak mereka dengan baik dan benar sebagai milik Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan untuk semua kaum wanita dalam ruangan ini, seorang ibu, seorang wanita, seorang hamba. Tuhan berkati mereka, seorang istri yang kehadirannya boleh membawa keluarganya bergumul dengan benar di hadapan Tuhan. Seorang istri yang tahu di dalam segala kelemahan dan air matanya ada pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan boleh pakai dalam hidupnya. Saya berdoa untuk setiap anak-anak di dalam ruangan ini Tuhan, berkati mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih Tuhan, menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan dan boleh jadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan bangkitkan orang-orang yang mencintai Tuhan, memberkati setiap pengurus dengan hati yang lurus dan murni Tuhan, untuk melayani Tuhan lebih daripada apapun. Dan Tuhan pakai gereja-Mu yang kecil di tempat ini Tuhan, menyuarakan Kristus satu-satunya, kemuliaan Kristus nyata lebih daripada apapun. Inilah seru sembahyang kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Amin.